Konnichiwa minasang, jangan skip video ini kalau minasang masih baru belajar bahasa Jepang. Karena kita di sini mau belajar pola kalimat yang ada di bab 5 dalam buku IM Japan atau Nihongo Tekisto Ichi. Komen, udah nggak ada covernya. Nah, di bab 5 kita langsung masuk ke pola kalimatnya minasang. Karena untuk kosakata kita bahas di video lain mungkin. Nah, di bab 5 ini pola kalimat pertama ada pola kalimat nani nani ataupun ni, ikimas, kimas, kaerimas. Kalau minasang belum punya bukunya silahkan di screenshot, boleh juga. Nah, ikimas, kimas, kaerimas, ikimas pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan arah tujuan dari pergi, pulang, ataupun datang. Di sini ada partikel ataupun ni. Partikel ini biasa diartikan ke. Jadi sebelum partikel otomatis tempat yang dituju. Kita bisa lihat di contoh yang pertama. Tadi lihat lagi screenshotannya. Watashi wa raigetsu nihon ikimasu. Bisa juga watashi wa raigetsu nihon ni ikimasu. Artinya saya bulan depan pergi ke Jepang. Ataupun di contoh kedua minasang bisa dilihat juga ada mai asa hachiji ni yoshitsu ikimasu. Kimas. Mai asa diartikan setiap pagi. Setiap pagi datang ke ruang kelas pada jam 8. Terus contoh 1.3 di situ terdapat mainichi goji ni uchi kaerimasu. Setiap hari pulang ke rumah pada jam 5. Bisa dilihat di situ sebelum partikel ataupun partikel ni semuanya terdapat kata tempat di situ. Jadi bebas juga mau menggunakan ataupun ni gitu minasang. Terus kalau semisal mau nanya pergi kemana itu gimana? Kalau gitu kalian bisa menggunakan pola kalimat yang kedua. Oke. Di pola kalimat nomor 2 di situ terdapat doko ataupun ni ikimasu ka. Walaupun di sini hanya tertulis ikimasu, kalian bisa melihat bisa menggunakan kosakata kimas ataupun kaerimas sebenarnya. Contohnya di pola nomor 1 ada nichiyoubi ni doko ikimasu ka? Pergi kemana pada hari Minggu? Terus jawabannya tomodachi no uchi kaerimasu. Tomodachi no uchi ikimasu. Pergi ke rumah teman. Sebenarnya di sini partikel no-nya kan partikel no kepemilikan, bisa juga pergi ke rumah milik teman. Itu pun bisa minasang. Ataupun contoh yang kedua di situ ada kino doko ikimashita ka? Kemarin telah pergi kemana? Terus jawabannya supa ikimashita, telah pergi ke supermarket. Berikutnya ada juga ashita doko ikimasu ka? Besok pergi kemana? Terus jawabannya doko mo ikimasen. Kalau tidak pergi kemanapun silahkan jawab dengan ini, doko mo ikimasen. Tidak pergi kemanapun. Kalau lampau gimana sensei? Kalau lampau ya tinggal diganti maseng ditambah desta. Doko mo ikimasen desta. Tidak pergi kemanapun. Terus berikutnya ke pola nomor 3. Betul, di situ ada nani nani de ikimasu. Partikel D di sini diartikan dengan atau menggunakan. Karena kita lagi bahas arah tujuan nih, otomatis yang digunakan adalah kendaraan ataupun bahasa Jepangnya norimono. Nah, sebelum partikel D silahkan diisi dengan kendaraan apapun. Contohnya basu ataupun otobai, ataupun bisa juga semisal kayak kuruma, jitensa, bebas, yang penting kendaraan. Di nomor 1 di situ terdapat Agusu-san wa nande kaisa ikimasu ka? Saudara Agus pergi ke perusahaan menggunakan apa? Terus dijawab menggunakan jitensa de kimasu. Jitensa de ikimasu. Pergi menggunakan sepeda. Jadi sebelum partikel D adalah alat yang digunakan untuk pergi ataupun kendaraan di sini spesifiknya. Terus lanjut ke
sangbang no nimbang des. Ada Suzuki Sangwa Nande Osaka Kimastaka. Saudara Suzuki telah datang ke Osaka menggunakan apa? Terus jawabannya di situ Shinkansen de Kimasta. Telah datang menggunakan Shinkansen atau kereta super cepat. Terus berikutnya di pola nomor 3 nih. Ada juga pengecualian ketika minasang dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, karena berjalan kaki adalah sebuah kegiatan, itu menggunakan bentuk T, tidak menggunakan partikel D. Kita langsung lihat aja contohnya di sini. Nande uchi e kaerimaska, pulang ke rumah menggunakan apa? Terus bisa dijawab menggunakan aruite kaerimas. Aruite itu dari kata arukimasu. Arukimas menjadi aruite kaerimas. Terus ketika perginya dengan manusia pakai apa Sensei? Bisa menggunakan pola nomor 4 di sini. Pola nomor 4 terdapat nani nani to ikimas. Nani nani to ikimas ini to diartikan dengan atau bersama dengan orang. Contohnya dare to Jakarta ikimaska. Karena manusia otomatis kita yang menggunakan dare ya. Dare to Jakarta ikimaska. Jawabannya tomodachi to ikimas. Pergi ke Jakarta menggunakan apa? Terus dijawab, pergi ke Jakarta bersama siapa? Terus dijawab, pergi bersama teman. Terus kita lanjut ke pola nomor 4.2 di situ. Ada Agus Sangwa Dareto Rio kaerimaska. Saudara Agus pulang ke asrama bersama siapa? Terus jawabannya Kaisano Hitoto kaerimas. Kaisano Hitoto kaerimas. Pulang bersama orang perusahaan. Oke, minasang. Masih aman ya? Kita lanjut lagi ke pola terakhir pada bab 5. Di situ terdapat itsu nani nani ka. Itsu diartikan kapan, otomatis berakhirannya harus ada ka. Karena untuk menandakan kata tanya di situ. Itsu bari ikimaska, pergi ke Bali kapan? Jawabannya bisa menggunakan waktu, karena kapan ya otomatis waktu toh. Gogatsu ni ikimas, pergi pada bulan 5. Kalau polanya ikimas otomatis itsunya itu bulan depan, 5 bulan depan, bukan yang telah lalu minasang. Terus contoh yang kedua ketika lampau gimana? Kita lihat nih contoh yang kedua nih. Itsu nihon kimastaka, telah datang ke Jepang kapan? Terus jawabannya sengetsu kimasta. Sengetsu kimasta. Untuk pemilihan ini ketika dalam bumpo minasang bisa tentuin aja kalau semisal di situ ada kata tanyanya, ketika di situ ada indikator lampau berarti polanya lampau. Kalau semisal di situ tidak ada indikator lampau, berarti polanya dibuat aja pakai bentuk mas atau bentuk positif minasang. Terus berikutnya ada go bang no sang bang. Agusu sang no tanjo biwa itsu desu ka? Ulang tahun saudara Agus kapan? Terus jawabannya Nigatsu nanoka desu. Tanggal 7 bulan 2. Yang terakhir ada Nihongo no testo wa itsu desu ka? Tes bahasa Jepangnya kapan? Jawabannya Raisu no suyobi desu. Hari Rabu minggu depan. Gitu minasang. Untuk pola kalimat di bab 5 hanya sampai sini. Berarti minasang di bab ini harusnya minasang harus bisa hafal tentang kendaraan dan juga tentang penyebutan waktu minasang. PR-nya masih banyak nih di bab ini. Kalau di bab kemarin kan kita udah belajar kayak jam ya. Ada jam, terus waktu-waktu kayak kemarin, terus besok. Nah sekarang harus dihafalkan lagi, harus bisa membedakan kapan lampau, kapan juga tidak. Ikuti pembelajaran saya berikutnya juga. Mungkin berarti bab 6 ya, bab 6 di video berikutnya. Jangan lupa like and share video saya dan juga subscribe channel saya minasang. Mata Nihongo no benkyou ganbatte kudasai minasang. Yoroshiku onegai itashimasu. Bye bye. Ja ne.